Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, mudah-mudahan kabarnya sehat semuanya dan selalu ceria walaupun memang kondisi COVID seperti saat ini. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Bapak Suyanto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pertama pada hari pertama pengenalan lingkungan sekolah SMA Medina, di mana tadi sudah dilaksanakan pembukaan pengenalan lingkungan sekolah SMA Medina tahun 2021-2022. Anak-anakku, pada pengenalan pada materi pertama ini akan disampaikan tentang kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022. Nanti akan dibahas mengapa PLS ini atau kebijakan PLS ini seperti apa yang diatur atau menurut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kita akan bahas, nanti anak-anak bisa menyimak video ini sampai akhir, dan kalau ada yang ditanyakan silakan nanti kita sharing di Google Classroom di kelas kita untuk berdiskusi. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, untuk pertemuan kali ini yang tadi sudah disampaikan yaitu tentang kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022. Adapun yang pertama yaitu landasan hukum utama. Jadi PLS ini landasan hukumnya yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seperti itu. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah. Yang ketiga, Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 6999 PK 0201 PK titik 02.01.03 garis miring Sekre tentang standar operasional prosedur penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas, kemudian sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Landasan hukum utama yang keempat yaitu pedoman pengenalan lingkungan sekolah SMA, SMK, dan SLB tahun 2021 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi ini ada landasan hukum utama mengenai pendidikan lingkungan sekolah, mengenai pengenalan lingkungan sekolah kepada anak didik SMA, SMK, dan SLB tahun 2021 di Provinsi Jawa Barat. Jadi ada 4 landasan hukumnya. Yang pertama Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, yang kedua Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 18 tahun 2016. Kemudian landasan hukum yang ketiga itu Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 6999 garis miring PK titik 02.01.03 garis miring Sekre tentang standar operasional prosedur penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Yang keempat yaitu pedoman pengenalan lingkungan sekolah SMA, SMK, dan SLB tahun 2021 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi itu landasan hukumnya. Selanjutnya latar belakang. Latar belakang di sini yaitu yang pertama tujuan pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Sisdiknas dan Visi Pendidikan Indonesia, yaitu menuju Indonesia Emas di 2045. Kita ketahui bersama ya adik-adik bahwa nanti 2045 Indonesia itu genap berusia 100 tahun atau 1 abad Indonesia. Betul nggak? Atau salah? Betul ya? Betul, genap 100 tahun ya. Jadi 1 abad Indonesia merdeka. Artinya Indonesia Emas itu di tahun 2045 atau 1 abad Indonesia. Itu sesuai dengan, jadi tujuan pendidikan nasional itu mengarah kepada Indonesia Emas 2045. Yang kedua tentang era global. Kita ketahui bersama bahwa persaingan di zaman sekarang itu sudah luar biasa dahsyatnya. Jika kita tertinggal 1 langkah pun, kita akan selamanya tertindas dan tidak bisa mengejar negara yang lain kalau sudah tertinggal seperti itu. Makanya untuk mengejar ketertinggalan itu kita dunia pendidikan kita harus mengakselerasi, mempercepat supaya tidak tertinggal jauh
apalagi kondisinya seperti saat ini COVID-19. Jadi kita harus tetap belajar dan mengusahakan atau mengupayakan supaya tidak tertinggal dari negara-negara yang lain. Karena di Korea Selatan, kata teman saya yang kuliah di sana, itu sudah belajarnya sudah tatap muka. Di kita masih Zoom. Mudah-mudahan segera di kita masih daring atau online ya, seperti itu. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa belajar tatap muka. Selanjutnya latar belakang yang ketiga yaitu visi Jabar Juara Lahir Batin. Itu sudah visi Jabar Juara Lahir Batin artinya dari segi pendidikan, dari segi agamanya kita harus juara dan harus menjadi terdepan seperti itu. Yang keempat yaitu pandemi COVID. Jadi kondisi COVID seperti ini, walaupun COVID kita harus tetap melakukan PLS ini dengan menggunakan media daring atau online. Nah, kita tadi menggunakan Zoom pembukaan, sekarang kita menggunakan video yang dibuat sengaja untuk pengenalan lingkungan sekolah materi pertama, yaitu tentang kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021-2022. Nah, tujuan pendidikan nasional pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 yang bunyinya bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, ini tujuan pendidikan nasional sudah jelas ya, yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi tujuan dari pendidikan nasional yaitu harus menghasilkan manusia-manusia atau SDM yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian akhlaknya bagus, akhlaknya mulia, kemudian sehat jasmani, kemudian ilmunya mantap, kemudian memiliki kecakapan dari segala bidang atau kecakapan bidang tertentu, atau kecakapan ketika hidup bermasyarakat. Nah, kemudian kreatif, tidak monoton, tidak juga gaptek dan sebagainya. Jadi harus kreatif seperti itu. Jadi selalu mengeluarkan ide-ide yang bagus seperti itu. Kemudian bisa mandiri, dan yang terakhir menjadi negara atau menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab kepada diri sendiri, lingkungan, masyarakat, agama, dan tentunya bertanggung jawab kepada bangsa. Itu tujuan pendidikan nasional. Kemudian ini visi misi dan visi Jawa Barat, yaitu terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi. Artinya Provinsi Jawa Barat itu ingin menargetkan juara lahir dan batin, yang tentunya dengan inovasi dan kolaborasi. Inovasi oleh siapa? Oleh semua kalangan, baik individu atau oleh kelompok dan sebagainya. Kolaborasi ini artinya bekerja bersama secara kolektif, tidak bisa individualis gitu kan, seperti itu. Selanjutnya misi Jawa Barat yaitu yang pertama membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban. Ini jelas ya. Yang kedua melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah. Misi yang Jawa Barat yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital. Nah, ini garis bawahnya itu yang perlu digarisbawahi itu adalah
pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi. Jadi kita pada zaman sekarang kita harus memanfaatkan perkembangan digital yang begitu luar biasa seperti sekarang. Kita PLS itu menggunakan Zoom, kemudian sekarang materi yang pertama itu menggunakan media video seperti itu. Setelah tadi anak-anak didik juga setelah pembukaan kemudian menyaksikan profil singkat dari SMA Medina. Sekarang materi yang pertama yaitu tentang kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022. Kemudian yang kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Ini visi misi Provinsi Jawa Barat. Tantangan selanjutnya, tantangan era global, yaitu kecakapan abad 21 yang dibutuhkan setiap siswa untuk meningkatkan daya saing. Yang pertama adalah kualitas karakter, bagaimana siswa beradaptasi pada lingkungan yang dinamis. Nah, dinamis ini kualitas karakter siswa itu apa saja? Yang pertama ada religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga mandiri, yang keempat itu integritas, memiliki integritas yang bagus, yang kelima gotong royong, yang keenam toleransi, kemudian ada tanggung jawab, kreatif, peduli, dan peduli lingkungan seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua literasi dasar. Bagaimana siswa menerapkan keterampilan dasar sehari-hari? Nah, caranya itu yang pertama bagaimana literasi baca tulis siswa, kemudian literasi berhitung, literasi sains, kemudian literasi teknologi, informatika dan komunikasi, kemudian literasi finansial, kemudian literasi budaya dan kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu kompetensi bagaimana siswa memecahkan masalah kompleks. Jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa bagaimana permasalahan yang kompleks, karena kita ketahui bersama bahwa semakin ke sini permasalahan yang ada di lingkungan kita itu semakin kompleks. Nah, bagaimana siswa itu memecahkan masalah yang kompleks. Nah, itu harus dilatih dari semenjak mereka itu dari semenjak anak didik kita atau siswa-siswi sekalian itu atau adik-adik semuanya itu belajar di bangku sekolah. Jadi harus dilatih dengan cara memecahkan permasalahan yang kompleks itu seperti apa, yaitu indikatornya itu berpikir kritis, kemudian kreativitas, memiliki kreativitas, kemudian dengan cara komunikasi, dan yang terakhir adalah kolaborasi. Kesemua itu dari baik itu kecakapan abad 21 yang dibutuhkan setiap siswa untuk meningkatkan daya saing, baik itu kualitas karakter, kemudian literasi dasar, kompetensi dasar itu mengacu didasari oleh yang pertama kurikulum, yang kedua pembelajaran, yang ketiga perbukuan, yang ketiga penilaian. Jadi kualitas karakter yaitu di bawahnya atau kita mengarahnya yaitu dari kurikulum yang digunakan tentunya atau kebijakan dari kurikulum itu sendiri. Kemudian pembelajaran dapat seperti kurikulum itu ada monitor dan feedback ke kurikulum 13, kemudian ada kurikulum kontekstual, KTSP, kurikulum vokasi, dan kurikulum inklusif atau futuristik. Kemudian ada pembelajaran yaitu pembelajaran abad 21, pembelajaran dinamis, scientific, dan holistic learning kan seperti itu. Kemudian perbukuan, buku pendamping kurikulum, jadi harus ada buku pendamping kurikulum, dan insya Allah kita memiliki sudah mulai pengadaan buku, kemudian ada buku teks, buku pengayaan, dan buku bacaan siswa, supaya literasi bacanya itu literasi dasar siswa itu bisa meningkat. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya itu penilaian kelas dan sekolah, INAP, kemudian ujian nasional, survei internasional, seperti itu. Kebijakan PLS yaitu yang pertama pendaftaran PPDB tahun 2021, kemudian hasil seleksi PPDB tahun 2021-2022. Selanjutnya melalui PLS tercipta interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya untuk mewujudkan Jawa Barat juara lahir batin. Pengenalan lingkungan sekolah. Jadi pengenalan lingkungan sekolah ini harusnya dijadikan sebagai pusat pengembangan pendidikan karakter dengan mengedepankan budaya lokal dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Jadi PLS itu harus ramah untuk pengembangan karakter siswa di sekolah.
Jadi PLS ini ramah dan tidak mengandung kekerasan seperti itu. Sehingga anak-anak itu tahu sekolah dan menjadi nyaman di sekolah seperti itu. Karena ini ibaratnya gerbang masuk untuk anak didik kita itu belajar selama, atau adik-adik semuanya itu belajar untuk 3 tahun ke depan seperti itu. Visi pendidikan di Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan secara global seperti itu. Nah, selanjutnya itu profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian ada kreatif, bernalar kritis, mandiri, bergotong royong dan berkebinekaan global seperti itu. Pelajar Pancasila dan materi PLS. Jadi materi PLS ini yang harus disampaikan itu adalah mandiri, yaitu pengenalan sarana prasarana guru dan TU dan kurikulum. Kreatif, pengenalan ekstrakurikuler, kemudian sekolah ramah anak, sehat, AKB dan parenting, kolaboratif, gotong royong, kemudian ada pendidikan karakter dan kebiasaan karakter baik, beriman dan bertakwa, berkebinekaan global. Kemudian ada sadar hukum, tertib lalu lintas, anti narkoba, anti korupsi, maka bernalar kritis seperti itu. Tujuan dari PLS ini yaitu membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas sekolah, fasilitas umum dan sarana prasarana sekolah. Yang kedua, mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Selanjutnya, mengenali potensi diri siswa baru, kemudian menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati, keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja dan semangat gotong royong yang tinggi. Baik, kemudian yang terakhir yaitu menumbuhkan motivasi, semangat dan cara belajar efektif sebagai siswa baru seperti itu. Lalu bagaimana adik-adik semuanya kita melakukan PLS atau pengenalan lingkungan sekolah di masa pandemi COVID-19 ini? Yang pertama tentunya dengan daring atau online, atau yang kedua mode offline atau di zona merah ya. Kalau jadi kita itu di Kota Bandung itu masih zona merah atau orange. Jadi kita harus menggunakan daring atau online. Makanya Bapak menggunakan atau SMA Medina itu menggunakan beberapa alat penunjang untuk daring ini. Yaitu yang pertama tadi dengan Zoom, kemudian dengan video sengaja ini diupload di YouTube. Nanti sekarang anak-anak didik bisa menyimak seperti itu. Kemudian dengan mode offline. Nah, mode offline ini atau melakukan tatap muka itu bagi yang di zona hijau. Nah, materi PLS disebarkan melalui media sosial atau media lain secara langsung seperti itu. Selanjutnya ada parenting, perlu kerjasama dengan orang tua di rumah. Jadi PLS ini dengan ketika online itu harus kerjasama dengan orang tua di rumah. Alhamdulillah tadi juga kita pembukaan melalui Zoom dihadiri oleh banyak siswa seperti itu. Ada dari 30 siswa yang ada hadir sekitar 25 siswa di Zoom. Ya, Bapak juga tidak serta-merta menyalahkan ya seperti itu, karena kondisi keekonomian yang beda. Jadi pakai Zoom itu menggunakan cukup menyedot kuota. Jadi ya dimaklumi oleh Bapak yang tidak hadir di Zoom tadi. Nanti silakan reviewnya atau ringkasannya mungkin nanti bisa diupload di YouTube SMA Medina SBP, jadi bisa dilihat ya oleh anak-anak semuanya. Nah, pengenalan lingkungan sekolah kuat bersama, karakter tangguh, optimis di masa adaptasi kebiasaan baru. Itulah tema dari PLS tingkat provinsi atau Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2022. Jadi pengenalan lingkungan sekolah di dinas atau di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk SMA, SMK, dan SLB yaitu memiliki tema kuat bersama, karakter tangguh, optimis di masa adaptasi kebiasaan baru. Itu saja anak-anak.
jika ada yang ditanyakan atau diskusikan, nanti kita diskusikan di Google Classroom ya bersama-sama. Mudah-mudahan bisa dimahami. Jika tidak ada, tadi Bapak sudah menyampaikan, kita diskusi di Google Classroom. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk anak-anak didik SMA Medina yang baru.